Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, back with me Leo Morrison Spider 9. Hari ini gue semangat banget gitu ya, karena gue mau review gitu ya, review salah satu bass yang sebenarnya ntar gue ceritain deh ya sejarahnya kenapa gue suka banget sama bass model ini. Oke, so mungkin penasaran gitu ya, dan gue sengaja siapin vendor gue sebagai komparasi gitu ya. Bassnya apa? Langsung aja. Oh, by the way, ini kaos keren, bisa order di teman gue Firman Siregar. Ya, nanti gue tulis IG-nya. Oke, back to topic, bass apa sih yang mau gua review? Ini dia bassnya. Loh, ya ini kickbacknya dulu guys ya. Jadi ketika beli bass ini dari baru, kata owner sebelumnya, kenapa gue bilang dari baru? Karena memang gue seumur-umur baru sekali doang beli bass brand new. Sisanya gue beli pasti second, gitu ya. Ya pencinta barang second, gampangnya gitu. Nah, bass ini juga gue beli second, gitu ya. Jadi kata owner sebelumnya memang dapat kickbacknya kayak gini. Oke, kita perhatiin dulu kickbacknya ya. Ini bahannya kayak fabric gitu, kayak bahan apa ya? Kayak bahan jas, bahan celana gitu sih, fabric itu lah kain ya. Ada tas kompartemen kecil di atas gitu, lumayan gede sih, sejengkal ada lebih tuh ya, sekitar 25 cm 20 cm ada lah ya kompartemen. Terus bass ini adalah chord ya, jadi ini kickbacknya chord. Oke, kickbacknya kayak gini, simple aja, sederhana. Belakangnya ada resleting, terus ininya ada buckle-nya sehingga nanti bisa dicopot, masukin resleting jadi tenteng gitu ya, gampang ya. Udahlah, kita bukan mau bahas tas hari ini by the way, tapi ini kickbacknya menurut gue proper banget gitu ya. Lebih dari cukup gitu ya, cukup oke lah. Oke, kita langsung buka aja bass apa yang mau gue review hari ini buat teman-teman. Ini dia barangnya. 3, 2, 1. Oh masih kekunci. 3, 2, 1, ini dia barangnya. Iya. Oke, taruh dulu. Oke, so hari ini gue mau bahas Chord Elric NJS 5, atau NJS itu adalah kependekan dari New Jazz Standard. Oke, sebelum gue mulai ke pembahasan tentang bassnya, gue cerita dulu kali ya. Jadi dari dulu gitu ya, bahkan dari sebelum bukan dari sebelum ya, pokoknya dari dulu itu gue nggak terlalu demen yang namanya jazz bass, teman-teman. Gitu ya, gue seumur umur gue main bass dari 2001, itu gue paling baru punya jazz bass 2 kali, dan ini jazz bass ketiga gue. Oke, jazz bass pertama gue adalah Ibanez Eagle Bass, itu yang di headstocknya ada kayak coak gitu. Jazz bass kedua adalah Squier, gue lupa Squier tipe apa, yang pasti jazz bass putih biasa gitu ya, pasif gitu ya. Kayaknya sempat berapa kali ada di Instagram gue, dan ini adalah jazz bass gue yang ketiga. Oke, nah Chord Elric NJS 5 gitu ya. Ini adalah satu bass kolaborasi antara Chord dengan Rob Elric. Rob Elric ini adalah luthier untuk Elric bass. Jadi Elric bass ini aslinya adalah bass buatan USA guys, ya, buatan Amerika. Gue baru mulai ngulik si Elric ini sejak gue pakai hasil collab mereka yang pertama antara Chord dengan Elric, yaitu kalau kalian ingat Chord JP5 sama Chord RB5. Nah, gara-gara Chord JP5 RB5 itu menurut gue itu bass yang sesuai banget sama selera gue gitu ya. Profile necknya tin C neck gitu ya, C kurus gitu ya, tin C necknya udah gitu 35 inch buat 5 string. Dia pakai zero fret, sekarang juga pakai ya tuh zero fretnya gitu ya. Terus intinya gue suka banget sama build quality dan juga shape, body shape dari si Chord Elric RB5 JP5 gitu ya. Dan sekarang mereka kembali collab untuk seri atau memperingati 30 tahun anniversary-nya Chord. Mereka collab lagi dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi suka banget sampai akhirnya gue follow si Elric ini gitu ya. Gue dan beberapa tahun lalu tuh, udah lama lah intinya gitu ya, dia ngeluarin namanya Elric NJS New Jazz Standard gitu ya. Dan itu again adalah bass custom Amerika gitu ya, American made, dan yang pasti harganya mahal banget karena Elric ini memang kelasnya bass butik teman-teman gitu ya. Kelas bass butik, bukan yang istilahnya mass production, enggak, mereka bass butik high end handmade. Nah, NJS keluar, gue lihat gila nih, kalau gue dalam hati mikir gitu, kalau nanti gue punya jazz bass, gue mau yang kayak gini nih. Ini cakep banget segala macam. Singkat cerita gitu ya, tahun lalu Chord sama Elric itu collab lagi dan hasilnya adalah ini, New Jazz Standard. Oke, so kita sekarang mulai masuk ke spek dari bassnya gitu ya. Ini bass, kita mulai dari yang spek mungkin yang kalian udah awam gitu ya. Awam kenapa? Dalam artian adalah bukan awam, familiar. Gua ralat, bukan awam. Spek yang familiar dengan kalian.
Familiarnya apa? Pertama adalah lebar nutnya. Lebar nutnya ini gue ukur sekitar 47, sekian, hampir 48 mili. Mirip banget sama feel-nya sama si Fender American gue yang 5 string juga gitu ya. Itu juga sama, lebar nutnya sekitar 48 mm. Oke, and then radiusnya adalah 12 inch. So itu juga should be familiar with you guys yang udah biasa megang katakanlah Fender gitu ya, bass-bass modern lah. Nah, berikutnya apa lagi ya? Oh, terus yang itu tadi yang familiar, Tinsy neck profile, and then 48 mm untuk lebar nut sama radius tadi 12 gitu ya. Sekarang mungkin kita baru mulai ke arah-arah yang boleh bilang, kenapa dibilang new jazz standar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pecinta bass jazz, bass yang tradisional gitu ya, boleh gue bilang tradisional, yang istilahnya ya yang kalian tahu tentang jazz bass gitu ya, pasif, and then cuman 20 fret gitu ya, mungkin ini nggak masuk di kalian. Tapi buat gue yang lebih suka bass-bass, maksud gue pengen jazz bass tapi yang beda gitu jazz bassnya gitu. Jadi makanya pas ngelihat ini terus gue baca speknya, wah ini masuk banget gitu. Makanya pas gue seneng banget pas denger info gitu ya di internet segala macam, ini bass rame, ini oh diproduksi segala macam, masuk Indo pula gitu ya. Oke. Again, bass ini balik ke bassnya gitu ya. Bass ini alih-alih 34 scale inch kayak Fender gitu ya di belakang gua, ini dia pakai 35 inch scale. Oke, jadi necknya itu 3 piece maple neck, oke, dengan maple fingerboard dan white pearloid block inlay, 35 inch scale, ada zero fret, tadi gue udah cerita ya, ada zero fret. Oke, terus nutnya ini dari bahan tulang atau bone, nutnya warna putih gitu guys, ya kelihatan nggak nih? Nah itu, oke, terus dia punya headstocknya angle, nah tilt gitu ya. Jadi kalau makanya dia tuh nggak ada string tree gitu ya, kalau gue bandingin sama misalnya again Fender gue ini 5 senar, dia headstocknya yang flat gini loh, makanya dia butuh string tree. Mana string tree? Nah ini namanya string tree gitu ya, tapi dia 34 inch. Oke, sedangkan chord Elric ini 35 inch scale. Oke, and then dia punya feel dari si necknya ini necknya satin guys gitu ya, bukan oil finish, satin ya. Mungkin bisa lihat lebih dekat ya, ini profile necknya satin. And, terus kalau kalian suka atau ya bisa ingat dengan feel-nya chord RB5 JP5, and then ini persis banget, you will feels like home gitu ya ketika pegang ini. Wah, alus-alusnya, tipis-tipisnya segala macam ya. Oke, and then dari neck tadi headstocknya udah, dia pakai hipshot ultralight Korea I believe ya, untuk tunernya, jadi konfigurasi 41 gitu ya. Terus logo yang sama dengan chord JP5 kalau kalian inget ya, model C tapi mirip logo Elric juga gitu ya. Oke, terus dari headstock udah, neck udah, 24 fret, did I mention that ya, alih-alih bass jazz bass tradisional yang biasanya 20 fret. Ini punya gua ini berapa nih? 15, 17, 19, 21, ini 22. Nah ini 24 fret. Makanya dia punya deeper cutaway untuk yang lower horn-nya ya, cutaway-nya dalam. Oke, terus dia pakai 6 bolt on construction ada 6 baut ya, 6 bolt untuk bautnya. Terus kita masuk ke yang gue suka looks-nya adalah ini tadi kan white pearloid block inlay. Nah, dia pakai juga white pearloid pickguard gitu ya. Ini udah bawaan dari si chord Elric-nya, memang seperti itu. Oke, terus kita masuk ke yang unik adalah pickup position. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka pickup positionnya 60, 70 gitu, ini sebenarnya kalau bagian belakangnya ya, kalau gue nggak salah sebut gitu ya, ini ngambil 60 position pickup belakang gitu ya, jarak antara si bridge dengan si pickup belakang. Tapi pickup depannya nggak mencerminkan, nggak 60 juga sih gitu. Jadi kayak belakangnya 60 tapi depannya dia kayak dia ambil posisi sendiri gitu. By the way, ini di pickup cover bawaan pabriknya nggak ada pickup cover kayak gini ya, ala-ala Marcus Miller gini ya, cover plate gini. Ini adalah tambahan dari si owner sebelumnya. Terus owner sebelumnya juga ngeganti nih knopnya ya, jadi knopnya ini udah ganti, aslinya adalah dome knob model warna chrome biasa gitu ya. Oke, karena udah megang knob, gua masuk ke preamp-nya gitu ya. Nah, preamp-nya ini Bartolini 3 band, dan Bartolini preamp yang dipakai di bass ini sama persis dengan Bartolini yang dipakai di bass Elric NJS USA.
gitu ya. Setidaknya itu yang di state oleh mereka gitu ya, website Chord dan si Rob Elric sendiri. Jadi ini adalah the same pickup, the same exact preamp, the same exact preamp with the American made gitu ya. Terus preamp ini ada volumenya ini push pull ya, push pull, aktif pasif, blend buat kedua pickup pen ya, potential pot pen, and then in the treble ya, yang tengah ini. Yang berikutnya ada mid, dia mid frequency selector, push pull juga ya, jadi mid selectornya push pull. Terakhir adalah bass. Nah, terus dia punya pickup asli, pickup ya, kita ngomong pickup aslinya itu adalah FBT tipe apa gitu. Jadi intinya itu adalah pickup bawaan Chord, produksinya Chord gitu ya, yang dikatakan itu dibuat sesuai dengan speknya si Rob Elric. Tapi oleh owner bass ini sebelumnya, dia udah ganti dengan pickup Delano kalau nggak salah tipenya GC5 AL AS ya kalau nggak salah ya. Ini pickup Delano, kelihatan nggak tuh mereknya Delano. Nah, bass ini aktif ya, of course, karena udah 3 band segala macam. Terus kita masuk ke apa lagi? Oh, bodinya Alder teman-teman, body Alder, necknya maple, 3 piece maple gitu ya. Jadi again, harusnya sih tontonnya familiar gitu ya dengan yang teman-teman yang udah terbiasa dengan traditional jazz bass, karena Alder tuh kayak udah jadi satu pakem gitu ya. Body jazz bass rata-rata Alder, necknya maple gitu. Oke, terus lanjut ke bridge-nya ini buatan aku lupa Witchcraft atau apa gitu ya. Itu bawaan chordnya memang begini ya, bridge-nya spacingnya 18 mm guys. Jadi untuk 5 senar ini nggak sempit ya, 18 mm itu rata-rata segitu. 5 senar menurut gue nyaman gitu ya, karena Dingwall gua, Fender, terus beberapa bass 5 senar gua lainnya itu mostly 18. So ini juga 18 gue suka, karena memang kita tahu ya, bassnya Chord itu kayak artisan series gitu ya, itu ambilnya agak sempit gitu kan, 16,5 17 gitu. Sedangkan ini 18. Chord JP5 RB5 juga sama, ambil spacing 18 mm untuk 5 senar. Oke, itu untuk bridge-nya. Oh ya, satu lagi teman-teman, bridge ini agak lucu. Kenapa gue bilang agak lucu? Pertama ya, bentuknya gue suka karena dia ambil hip shot A style gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatiin ya, di sini tuh ada lubang tuh. Sih, jadi sebenarnya ini bridge didesain bisa string through body. Tapi oleh Chord nggak dibikin string through. Sih, polos aja gitu ya. Padahal kalau ini bass bisa string through juga, waduh seru sih gitu ya. Jadi punya opsi kita mau dari istilahnya string slot di belakang sini atau string through. By the way, ini untuk udah tahu ya ini senar apa nih yang warna-warna gini ya. Jadi ini masih bawaan senarnya itu pakai D'Addario XL 170 tipe berapa gue lupa, 170 berapa lah gitu ya. Oke, jadi masih senar bawaan pabrik. Jadi ownernya ini beli bass ini masih baru. Gue dapatnya udah mint condition, ini bass nggak pernah keluar kamar gitu ya. So I guess lucky me gitu ya. Terus ini bass buatan Indonesia guys. Wah, bangga gak? Bangga. Itu. Kebalik ya. Susah soalnya kalau gue giniin. Buatan Indonesia. Jadi yang udah diganti, again, pickupnya diganti Delano, ditambahin cover plate, sama knob-knobnya ini diganti pakai model putih chrome gini, cakep sih. Oh ya, satu lagi sama ini nih, udah dipakai strap lock sama owner sebelumnya. Gitu ya. Jadi itu aja, mungkin yang ditambahin satu lagi adalah aksesoris fret wrap yang kebetulan warnanya udah grey putih gini. Jadi menurut gue cocok banget. Ini secara visual cakep banget gitu ya, gue suka. Ya, again, this is my Chord Elric NJS 5. Gitu. Oke, so cukup ngebacotnya. Kita mau dengerin soundnya. Udah kayak Allen amplinya. Ini gue langsung direct ke mic-nya dari ampli, direct ke mic-nya HP gitu ya. Dan ini udah kecolok ya, gue pakai monster cable by the way. Oke, ini pertama posisinya adalah pickupnya tengah, dua-duanya nyala. Terus semua EQ-nya baik itu bass, mid, treble, gue put at center detain ya, tengah-tengah at center detain. Oke, seperti ini soundnya. Oke, and then karena dia ada aktif pasif, kita cobain pasifnya ya. Tadi aktif, sekarang kondisi pasif. Oke, udah gua angkat, gua aktifin mode pasif. Jadi sound aktif pasifnya nggak banyak berubah guys. Secara gain dia nggak
dia nggak turun sampai yang jomplang gitu ya. Kalau teman-teman mungkin punya pengalaman bass aktif pasif ketika pasif mode, wah gainnya drop banget gitu ya. Ini enggak ya, again ini aktif pasif, cabut aktif pasif aktif pasif. Wah ini sih beda antara aktif sama pasif itu subtle banget teman-teman. Jadi menurut gua preamp bagus, salah satu indikatornya menurut gua ya, again gua bisa aja salah, adalah ketika aktif pasif mode itu nggak jomplang banget gitu ya, nggak signifikan bedanya, dan ini salah satu buktinya gitu ya. Ini aktif pasif lagi. Oke, ini adalah kondisi dimana si preamp nggak gua boost sama sekali, semuanya dalam kondisi flat. Sekarang kita coba settingan berikutnya. Kita misalnya mau tetap pick up tengah-tengah, pick upnya tetap dua-duanya ya, gue pilihin. Terus gue akan boost treble ya, and then gue akan boost bassnya. Jadi again midnya masih flat, tapi bass treble gue boost jadi mid scoop ya. Oke, ini belum gue boost full, sekarang gue boost full semuanya, bass sama treble maksudnya, jadi mid scoop again. Enak sih, sound slap khas jazz bass akhirnya. Lobbynya juga oke. Ampli gue oke. Terus kita coba lagi, sekarang kita mainin midnya ya. Sekarang gantian, mungkin treble-nya gue akan bikin flat, midnya gue boost dikit, bass tetap gue boost full. Oke, kita coba. Ini midnya gue boost full. Tadi kan midnya ada beat selector ya teman-teman ya, push pull gitu ya. Ini dalam kondisi di push, sekarang gue pull midnya. Gua push. Jadi ketika midnya di push ya, dia lebih beefy, lebih tebel, dan ketika midnya diangkat gitu ya, yang settingan gue lupa berapa hertznya, nanti gue baca lagi atau gue cantumin gitu ya. Ketika knob midnya di pull, ditarik gitu ya ke atas, dia jadi agak lebih treble, arah-arahnya ke arah high gitu, treble. Sekarang kita coba slap tone dengan midnya gua pull ya, naik ke atas. Sekarang gua push. Ya, bassnya ikutan ke boost sih, jadi kayak mid yang ketika lu push midnya cenderung ke mid low, tapi ketika lu pull midnya cenderung ke mid high gitu ya. Itu sih sependengaran gue, again karena gue lupa berapa harusnya pilihannya. Oke, so seperti itu tone-nya. Sekarang pick up belakang doang. Ntar mungkin kalau ini midnya gue boost, treble gue buka center aja, bassnya gue boost. Dia intinya sih bassnya ketika gue boost, ampli gue yang mungil itu kayak udah lumayan ngos-ngosan ya, udah kedengeran rer gitu ya. So again kayaknya padahal di volume di ampli gue itu di angka 8 bahkan gitu, jadi bukan 9, bukan 12, 8, tapi kayaknya udah cukup kewalahan untuk handle bass ini. Jadi gainnya cukup gede guys, gede banget sih bahkan menurut gua.
Oke, so itu adalah sound sampelnya. Sekarang mungkin kita masuk supaya nggak kelamaan videonya gitu ya. Kita langsung aja plus minusnya apa, Le, gitu ya. Oke. Plusnya banyak. Yang tadi gue udah ceritain. Gue suka scale-nya 35, gue suka ada zero fret-nya, gue suka angled headstock-nya gitu ya, yang bikin dia nggak perlu string tree tambahan. Gue suka shape bodinya yang kayak jazz bass tapi modern banget ya, 24 fret, aktif. Speknya udah oke dengan preamp Bartolini US gitu ya, apalagi gue dapet dengan kondisi udah di-upgrade ke pickup Delano. So itu plus banget. Again, walaupun itu upgrade ya jatuhnya, bukan bawaan asli. Jadi untuk bass ini plusnya banyak gitu ya. Buat gue plusnya banyak. Oh iya, profile neck-nya gue suka banget. Ini halus, tipis men, nggak tebel-tebel banget gitu ya. Gue nggak tahu mungkin apakah kelihatan kalau di kamera. Tapi kalau lu compare tuh, makanya gue bilang familiar dengan profilnya Fender gitu necknya. Neck Fender gue juga walaupun P-Bass ini dia menurut gue nggak terlalu tebel. Nah ini lebih tipis lagi, bahkan sedikit lebih tipis lagi gitu ya. Terus spacingnya 18. Ya gue demen aja. Again, ini personal gue. Oke, sekarang minusnya kali ya. Minus satu-satunya yang bisa gue temukan di bass ini adalah adalah potongan dari fretnya, guys. Jadi ini fret ya, kalau gua gosok begini ya, ini nggak tajam yang gimana sih, ini gua gosok kasar nih ya. Dia nggak tajam yang gimana, tapi berasa kurang halus. Again, kurang halus. Terus kalau posisi tangan gua giniin lebih ke arah potongan. Ini kan tiap fret kan dipotong gitu ya. Itu makin berasa kasarnya. Walaupun again ya, ini nggak cukup tajam buat ngelukain jari gua situ gitu ya. Nggak cukup tajam buat ngelukain jari gue, tapi berasa kurang halus ya. Itu mungkin QC-nya next-nya bisa lebih diperbaikin gitu ya, karena again ini bass udah boleh bilang aduh nilainya 9 out of 10 kali ya. Oke, yang kedua, ini bukan minus, tapi menurut gue ini satu hal yang sebenarnya kalau ada will be nice gitu ya, will nice to have, adalah string through. Kenapa? Karena ini bridge-nya udah mengakomodir hal itu, teman-teman. Bridge-nya itu udah ada lubang-lubang string through-nya. Kenapa chord nggak sekalian aja bikin string through gitu ya? Kan seru gitu ya. Kalau lu lihat Fender Deluxe ini dia ada string through tuh ya di belakang. So, kenapa nggak sekalian gitu sih? Itu mungkin again bukan minus, tapi andaikan ada gitu ya, ini bakal bikin ini bass jadi perfect sih. At least in my opinion, of course. Gitu ya. Oke, so itu aja review singkat dari gue tentang bass chord Elric NJS 5 made in Indonesia ya. Semoga teman-teman dapat sesuatu, ataupun yang lagi considering untuk beli atau enggak, semoga review gue juga bisa membantu kalian menentukan keputusan kalian ya. Itu aja, Leon Morrison sign out, and bye bye, see you later.